Halo sobatku mistik mustika dimanapun Anda berada. Saya mau membahas mengenai feminin. Setelah itu perjalanannya apa? Setelah melepaskan siklus, bagaimana nasibnya? Bagaimana perjalanannya? Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini saya mau membahas tentang leluhur di belakang saya. Salah satunya bernama Ibu Matahari. Ibu Matahari adalah seorang wanita Belanda yang datang ke Indonesia menikah dengan suaminya McLeod itu dari dating site, dari situs online. Dia tidak mengenal begitu baik, kemudian dia mempunyai anak dua yang dimana kemudian rumah tangganya hancur berantakan karena suaminya suka mabuk-mabukan, KDRT, dan punya banyak perempuan. Ada adiksinya, ada kecanduannya. Kemudian di sini terjadi percekcokan, kemudian ada kecemburuan juga dari si suaminya yang KDRT ini karena Ibu Matahari banyak dilirik oleh teman-temannya. Kemudian mereka berpisah dengan cara yang menyakitkan hati. Anak-anak dibawa sama bapaknya, anak yang laki meninggal, anak yang perempuan ikut bapaknya. Kemudian Ibu Matahari berkeliling dunia menjadi penari erotis. Sebelum beliau menari erotis, beliau mempelajari ilmu Tantra Bhairawa di Malang. Beliau menyembuhkan diri dari pernikahannya yang gagal dengan cara berbakti kepada Dewi Durga, memakai ilmu Tantra Bhairawa. Kemudian dia diberkati, di belakangnya dia pun banyak leluhur dia, di mana posisinya adalah sebagai perempuan yang sudah melayani suami sedemikian rupa baiknya, masih saja disakiti. Dia menjadi korban bully, korban kekerasan, korban pengkhianatan, menjadi korban di dalam rumah tangganya. Nah, kemudian dari perjalanannya dia keluar untuk mencari sesuap nasi, keluar dari rumah tangganya karena beliau dari Belanda dan datang ke Indonesia hanya untuk mengabdi, hanya untuk mencari suami, dan itu didapatkan dari dating online. Yang ya, kalau dating online kan seperti memilih kucing dalam karung ya, kita nggak tahu gitu kan. Nah, ini sama kejadiannya dengan suami saya. Ya, kita ketemu di Facebook, kemudian jadian, kemudian jatuh cinta. Kami jatuh cinta, dia tidak mengatakan bahwa dia punya istri. Nah, ini kan saya pakai lagi, maksud saya menceritakan, saya membandingkan dengan cerita saya, karena hidup saya dipakai oleh pengulangan siklusnya Ibu Matahari. Ya, jadi bahasan ini tentang matahari karena beliau ada di belakang saya. Dan pengulangan siklus dalam kehidupan saya salah satunya adalah tentang Ibu Matahari. Setelah keluar dari situasi rumah tangga yang karmik, beliau mencari sesuap nasi dengan caranya sendiri, yaitu menjadi penari, dan kebetulan menjadi penari erotis yang kemudian dia bekerja dibantu oleh temannya yang punya restoran. Jadi pada saat itu Matahari sudah bertemu dengan pemilik dari restoran Marabunta yang punya gambar ini. Yang punya gambar ini gambar ada di pintu di restoran Marabunta, Skowborg di Semarang. Nah, dengan dibantu oleh sahabat dari suaminya, teman dari suaminya, ya, dari teman
suaminya ini memberikan dia pekerjaan untuk, oke, saya punya restoran, kamu boleh kerja di sini. Untuk kalau rame saya kasih kamu rejeki, jadi dibayar gitu ya. Jadi kalau tidak ya dikasih makan gratis gitu, dikasih penginapan gratis, dihidupilah dengan, karena berkawan. Jadi tidak ada hubungan yang aneh-aneh, hanya berkawan. Hanya membantu Ibu Matahari ini saja. Kemudian ini peristiwa apa yang kelanjutannya setelah keluar dari situasi karmik. Kita berkaca kepada Ibu Matahari saja ya. Oke. Dia keluar dari situasi karmik di mana dia sudah mulai melupakan dan sudah mulai jatuh cinta lagi dengan orang lain. Dan dia bekerja di restoran di mana kawan, di mana yang menyayangi dia dengan tulus, yang memelihara dia, yang memperhatikan dia, itu yang adalah pemilik dari restoran. Kenapa saya ceritakan ini? Karena ini terulang lagi siklusnya dalam kehidupan saya. Siklusnya, saya ketemu sama orang Perancis yang punya restoran. Nah, dia mau pindah ke Bali. Kemudian dia cari di daerah Canggu, yang kebetulan saya tahu orang yang di Canggu itu punya niat tidak baik. Tapi ini ternyata adalah perjalanan membalas budinya Ibu Matahari, karena pada zaman dahulu beliau ditolong oleh saya lupa namanya pemilik dari restoran Marabunta ini. Zaman dahulu namanya belum jadi Marabunta, Skoborg namanya. Ini kemudian terjadi di dalam kehidupan saya, pengulangan siklusnya Matahari. Jadi kita bisa melihat ada siapa di belakang kita, kemudian kita tidak mengulang cerita yang sama. Ada orang baik yang dihadirkan kepada saya saat ini melalui perjodohan. Dan saya tahu dia terluka oleh cinta kepada perempuan lain. Kemudian ibunya tidak setuju. Kemudian dari pertemuan saya dengan yang dijodohkan, orang Prancis yang dijodohkan kepada saya merasa seperti kok kayak pernah kenal orang ini. Kemudian dia punya anak, kok saya juga pernah kenal orang ini gitu loh. Dan saya sangat sayang rasanya waktu bertemu dengan anaknya orang yang dijodohkan dengan saya ini, saya merasa sangat sayang. Ada perasaan cinta yang luar biasa gitu loh, seperti ibu kepada anaknya. Ternyata hari ini saya diceritakan itu bapaknya itu adalah orang yang menolong Ibu Matahari pada saat Ibu Matahari keluar dari situasi karmik, keluar dari rumah tangganya, di mana anaknya meninggal. Nah, anaknya ini adalah si anak dari bapak ini. Jadi ini kayak kepeluntir ceritanya gitu loh. Nah, tapi saya itu bingungnya gini. Pada saat kemarin beliau itu mencari, saya itu tahu-tahu nyeletuk. Bagaimana kalau kamu tak cari di daerah dekat saya, nanti saya buka pojok tarot corner gitu, supaya saya bisa undang kawan-kawan yang mau ke Bali, kan nanti kita sama-sama ngeramein. Nah, ini ceritanya kebalik. Zaman dahulu Matahari yang ditolong oleh pemilik restoran. Nah, sekarang ini ada orang cari restoran, Manik yang mau bukan Matahari, Manik yang menawarkan diri untuk nanti saya buat rame, nanti kamu saya tarikkan rezekinya, kamu nanti saya bantu doa, teman-teman saya undang, kalau mau personal reading bisa mereka datang, dan saya memang sudah buka pasaran untuk orang asing gitu. Jadi ini adalah pembayaran budi, pembayaran dharma. Jadi kalau kalian tanya ceritanya bagaimana setelah ini? Ceritanya habis ini kalian pembayaran dharma. Setelah pembayaran karma akan ada orang-orang yang dihadirkan kepada Anda sebagai pembayaran dharma. Zaman dahulu berkawan, sekarang berkawan lagi. Zaman dahulu membuat
maju, sekarang sama-sama membuat maju. Zaman dahulu si cowoknya yang bantu, sekarang si ceweknya yang bantu. Itu perjalanan hidup kalian. Tanpa melihat nanti ke depannya ini akan menjadi suami istri atau tidak. Ini adalah perjalanan dharma dan karma. Itu saya ketemunya di situ. Dan apakah nanti saya akan mengulang lagi siklus karena ibu matahari mati ketembak? Nah itu adalah perjalanan supaya tidak mati ketembak lagi, supaya bijaksana membawa diri, supaya tidak pacaran gonta-ganti sana sini, sehingga tidak dituduh menjadi spy. Karena si anak ini adalah si orang Rusia yang dicintai oleh ibu matahari, sehingga orang Perancisnya, pacarnya matahari waktu itu di orang yang naksir matahari di Perancis zaman dahulu itu memfitnah matahari sebagai mata-mata karena ada kedekatan dengan prajurit Rusia. Jadi Perancis Rusia. Nah, sehingga matahari dituduh menjual informasi Perancis karena matahari lingkungannya lingkungan jenderal, lingkungan tentara. Dia ditangkap di Inggris, dituduh karena perselingkuhan, karena menjual bukti, karena dituduh mata-mata, dan matahari berani bersumpah bahwa dia tidak melakukannya, dan dia ditembak mati. Dan tengkoraknya ada di Museum Leiden di Belanda. Matahari tidak pernah dikuburkan di Belanda. Itu cerita bagi semua orang yang bertanya, habis ini apa perjalanannya? Habis ini Divine Feminine perjalanannya bertemu dengan orang-orang pembayaran dharma. Jadi kalau kalian baik, kalian akan diketemukan. Kalau kalian sudah memutus, syaratnya sudah memutus kutuk dan karmanya dulu ya. Perjalanan kalian akan diketemukan dengan orang-orang yang membalas budi. Jangan pacaran, karena ini perjalanan membalas budi. Saya sekali lagi ingatkan, jangan melangkah terlalu jauh. Dinikmati saja dulu pekerjaannya, bahagianya, ada yang rawat, ada yang sayang, ada yang perhatikan. Dinikmati saja. Ada orang-orang yang dekat dengan kita saat suami kita menghajar kita dengan ceritanya bersama orang lain, kita nikmati saja. Karena perjalanannya adalah saat ini sedang pembayaran dharma, di mana zaman dahulu ada orang-orang yang terlibat saling membantu, sekarang diketemukan lagi untuk saling membantu dengan posisi terbalik. Zaman dahulu matahari dibantu, sekarang matahari membantu. Oke, buat Divine Feminine yang kebingungan, habis ini jalannya gimana Bu Manik? Apakah akan begini terus? Ya, akan begini terus sampai Tuhan bilang selesai. Jadi kalian mengalir saja, enjoy, nikmati harimu, jangan berontak, karena hidup kita bukan hidup kita. Hidup kita adalah pengulangan siklus leluhur yang harus kita tebus. Nah, ini adalah waktunya Divine Feminine menebus dharma. Pembayaran karma sudah selesai buat orang-orang yang sudah memutus kutuk dan karmanya. Kalau kalian belum memutus kutuk dan karmanya, ya selesaikan pemutusan kutuk dan karmanya leluhur supaya terjadi pembayaran dharma, bukan lagi karma. Oke? Paham ya? Karena hidup saya dibuat contoh sama leluhur, jadi saya harus sampaikan cerita ini supaya kalian paham hidup kalian akan kemana. Saat ini saya sedang bersama orang Perancis yang pembayaran dharma, berbuat baik, bergembira bersama keluarga baru, pasangan baru, pekerjaan baru. Itu Divine Feminine ceritanya hari ini. Oke, enjoy, berbahagia Feminine, engkau layak mendapatkannya. Engkau sudah sejauh ini Tuhan memberikan bayaran yang sepadan dengan apa yang cucuran darah dan air mata yang sudah engkau keluarkan. Oke Feminine, sukses, sehat, selamat, dan semangat selalu. Manik di sini dari Mistik Mustika berdoa yang terbaik buat Anda. Sampai jumpa.